Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat malam. Para penikmat misteri, selamat datang di channel Misteri Malam, tempat di mana kisah-kisah menyeramkan dan penuh teka-teki hadir untuk menemani malam Anda. Pada malam ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang menggetarkan hati tentang seorang penjual bakso keliling yang bertemu dengan pelanggan misterius di tengah malam. Kisah ini bukan hanya tentang teror, tetapi juga tentang keberanian dan ketabahan dalam menghadapi sesuatu yang tidak terlihat. Namun malam ini berbeda. Malam itu dia bertemu dengan sosok pelanggan yang tak biasa. Sosok yang membawa hawa dingin dan keheningan yang mencekam. Bagaikan mimpi buruk yang menjadi kenyataan, pengalaman horor ini menjadi pada seorang penjual bakso yang akrab dengan jalan sepi. Mari kita simak kisahnya dengan seksama. Siapkan diri Anda, tutup jendela dan pintu, dan jangan lupa untuk tidak mendengar sendirian. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Jika kalian memiliki cerita yang sangat menarik, bisa kirimkan ke email kita di kolom deskripsi. Tanpa lama-lama, langsung saja ke ceritanya. Kota mulai gelap, lampu jalan menyala satu persatu. Pagi Yuda mulai rutinitas malamnya, mendorong gerobak bakso menyusuri jalan-jalan kota. Sesekali ia berhenti di sudut-sudut ramai, memukul lonceng kecil di gerobaknya untuk menarik perhatian. "Bakso, bakso," teriaknya dengan suara serak namun bersemangat. Dari pusat kota, Pak Yuda terus bergerak ke pinggiran. Ia hafal betul rute-rute yang ia biasa lalui, termasuk jalan-jalan kecil yang mengarah ke desa-desa di sekitar kota. Meskipun malam semakin larut dan udara semakin dingin, Pak Yuda tetap teguh melangkah. Ia tahu ada banyak pekerja malam dan pelajar yang sering mencari makanan hangat di jam seperti ini. Seiring malam berlalu, gerobak Pak Yuda terus bergerak dari gang ke gang lain, dari desa ke desa. Sekalipun ia berhenti untuk melayani pembeli, menuangkan bakso yang masih hangat ke dalam mangkuk, menambahkan mie dan bakso dengan cakatan. Senyumnya yang ramah selalu terukir di wajahnya yang mulai lelah, karena bagi Pak Yuda setiap pelanggan adalah berkah bagi usaha kecilnya. Jam di menara kota berdentang 7 kali, menandakan pukul 7 malam telah tiba. Pak Yuda yang telah berkeliling dari desa ke desa memutuskan untuk mengubah rutenya. Ia teringat akan sebuah perumahan di pinggir kota yang memperbolehkan pedagang untuk masuk. Dengan harapan baru, ia mengarahkan gerobaknya ke arah kompleks tersebut. Memasuki gerbang perumahan, Pak Yuda langsung merasakan perbedaan suasana. Jalanan-jalanan lebar dan bersih membentang di hadapannya, diapit deretan rumah-rumah yang sebagian besar bergaya minimalis modern. Namun keheningan yang menyelimuti area itu terasa sedikit mencekam. Lampu-lampu jalan menyala redup menciptakan bayangan-bayangan panjang di setiap trotoar. Pak Yuda mendorong gerobaknya perlahan. Matanya menyapu sekeliling. Ia menyadari betapa sepinya perumahan ini. Rumah-rumah yang ada tampak dihuni dengan beberapa lampu menyala di dalamnya. Namun tak ada tanda-tanda aktivitas di luar. Tak ada anak-anak bermain di halaman. Tak ada orang-orang berjalan atau mengobrol dengan tetangga mereka. Sesekali Pak Yuda berhenti dan menyembunyikan loncengnya, berharap suara familiar bakso miliknya akan menarik perhatian. Namun respon minim, hanya sesekali terdengar gonggongan anjing dari kejauhan, seolah menjawab panggilannya. Meski demikian, Pak Yuda tidak patah semangat. Ia terus mendorong gerobaknya. Di sini memang jarang keluar rumah atau ada alasan lain di balik kesunyian ini. Setelah beberapa saat, Pak Yuda akhirnya melihat seseorang pria berbaya keluar dari salah satu rumah.
Dengan sigap, ia menghampiri dan menawarkan baksonya. Pria itu tampak ragu sejenak, namun aroma sedap dari gerobak Pak Yuda akhirnya meluluhkannya. Saat melayani pelanggan pertamanya di perumahan ini, Pak Yuda berharap ini adalah awal yang baik untuk malam ini. Meski perumahan itu tampak sepi dan penduduknya jarang terlihat, Pak Yuda tetap optimis. Ia percaya bahwa di balik pintu yang tertutup itu masih ada orang-orang yang mungkin menantikannya semangkuk bakso hangat di malam yang sunyi ini. Saat Pak Yuda sibuk menyiapkan bakso untuk Pak Rino, mereka terlihat dalam obrolan ringan. Pak Rino menjelaskan bahwa ia baru saja pindah ke perumahan ini beberapa bulan lalu dan masih beradaptasi dengan lingkungannya. Bagaimana menurut Bapak tentang lingkungan ini? Tanya Pak Yuda sambil menuangkan kuah bakso yang mengepul ke dalam mangkuk. Pak Rino tersenyum tipis. Yah, cukup tenang, mungkin terlalu tenang. Tapi cocok untuk saya yang butuh ketenangan untuk bekerja di rumah. Tepat saat Pak Yuda hendak menyerahkan mangkuk bakso kepada Pak Rino, matanya tanpa sengaja melirik ke arah jendela rumah Pak Rino. Seketika jantungnya seolah berhenti berdetak. Di balik kaca jendela yang sedikit berembun, Pak Yuda melihat sosok seorang perempuan. Masai wajahnya pucat pasi dan matanya menatap tajam ke arah mereka berdua. Ekspresinya sulit dijelaskan, antara ketakutan dan kemarahan. Pak Yuda merasakan bulu kuduknya berdiri, namun dengan cepat ia menguasai diri, menyerahkan mangkuk bakso kepada Pak Rino dengan tangan sedikit gemetar, berharap pelanggannya tidak menyadari perubahan sikapnya. Silakan Pak, hati-hati, masih panas, ujar Pak Yuda, berusaha terdengar normal, meski pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Pak Rino menerima mangkuk itu dengan senyuman ramah, tanpa tidak menyadari apa yang baru saja Pak Yuda lihat. Terima kasih Pak, wah aromanya enak sekali, ujar Pak Rino. Sementara Pak Rino mulai menikmati baksonya, Pak Yuda diam-diam melirik kembali ke arah jendela. Namun, sosok perempuan itu telah menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Pak Yuda memutuskan untuk tidak menceritakan apa yang ia lihat kepada Pak Rino. Entah apa yang sebenarnya terjadi, ia merasa lebih baik tidak ikut campur. Mungkin itu hanya halusinasi karena kelelahan. Berusaha menenangkan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Pak Rino selesai makan dan membayarnya. Pak Yuda berpamitan dengan sopan, namun saat mendorong gerobaknya menjauh dari rumah itu, ia tidak bisa menahan diri untuk menoleh sesekali lagi. Rumah Pak Rino kembali tampak sunyi dan gelap, menyimpan entah misteri apa di dalamnya. Pak Yuda bersaja melangkah beberapa meter dari rumah Pak Rino. Hatinya masih tidak tenang dengan apa yang ia lihat sebelumnya. Entah dorongan apa yang membuatnya ia memutuskan untuk menoleh sesekali lagi ke arah rumah itu. Seketika nafasnya tercegat. Di sana di balik kaca jendela yang sama, sosok wanita itu muncul kembali. Kali ini wajahnya terlihat lebih jelas di bawah cahaya temaram lampu jalan. Kulitnya yang pucat seperti kertas, matanya yang cukup menatap langsung ke arah Pak Yuda, namun menusuk. Rambutnya kusutnya menutupi sebagian wajah, tapi Pak Yuda bisa melihat dengan jelas bibirnya pucat yang sedikit terbuka, seolah hendak mengatakan sesuatu. Tubuh Pak Yuda seketika membeku, bulu kuduknya berdiri, dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia merasakan atmosfer di sekitar tubuhnya. Udara terasa lebih berat dan mencekam. Dengan sekuat tenaga, Pak Yuda memaksa kakinya untuk bergerak. Awalnya langkahnya gemetar dan kaku, tapi kemudian ia mulai mempercepat langkahnya. Gerobak baksonya berdiri protes karena geraman mendadak ini. Tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanya satu, menjauh dari rumah itu secepat mungkin. Semakin jauh ia berjalan, semakin cepat langkahnya. Pak Yuda nyaris berlari sambil mendorong gerobaknya. Suara berderit
roda gerobak dan deru napasnya yang tersengal-sengal memecahkan kesunyian malam di perumahan itu. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Pak Yuda akhirnya mencapai ujung blok. Ia berhenti sejenak untuk mengatur nafas keringat dingin membasahi wajah dan bajunya. Dengan tangan gemetar itu, ia mengelap wajahnya dengan ujung handuknya yang ada di leher. Setelah beberapa saat ia terasa seperti selamanya, Pak Yuda akhirnya mencapai ujung blok. Meski masih ketakutan, Pak Yuda memaksakan diri untuk menoleh ke belakang sekali lagi. Rumah Pak Rino kini hanya terlihat sebagai siluet samar di kejauhan. Tidak ada tanda-tanda sosok wanita itu atau aktivitas apapun. Saat mendekati gerbang luar perumahan, Pak Yuda melihat pos satpam. Seorang pria berseragam berdiri di depan pos, melambaikan tangannya padanya. "Pak, berhenti sebentar, Pak," panggil satpam itu. Pak Yuda menghentikan gerobaknya, masih sedikit waspada setelah kejadian sebelumnya. "Ada apa, Pak?" tanyanya Pak Yuda. Satpam itu tersenyum ramah. "Saya Pak Jaya, boleh beli baksonya 1 bungkus?" Dengan tangannya masih sedikit gemetar, Pak Yuda mulai menyiapkan semangkuk bakso untuk Pak Yudjaya. Mereka melihat dalam obrolan ringan tentang cuaca dan keadaan perumahan yang sepi ini. Setelah beberapa saat, Pak Yuda merasa lebih tenang. Ia memutuskan untuk menceritakan pengalamannya pada Pak Jaya, berharap mendapat penjelasan yang logis. "Pak Jaya, tadi saya melihat sesuatu yang aneh di salah satu rumah, Pak." Pak Yuda mulai dengan hati-hati. Pak Jaya mengangkat alisnya. "Oh iya, rumah yang mana?" "Seorang wanita di jendela, tapi wanita itu tidak seperti orang biasa." Ekspresi Pak Jaya berubah serius, menghela nafas panjang sebelumnya berbicara. "Ah, Anda melihatnya ya? Itu pasti rumah di blok C nomor 7 kan?" Pak Jaya kemudian menceritakan kisah tragis yang terjadi di rumah itu. Pak Jaya melanjutkan, Pak Rino dan keluarganya baru pindah ke sana beberapa bulan lalu. Mereka tidak tahu sejarah rumah itu. Tapi sejak kejadian itu, beberapa orang mengaku melihatnya. Penampakan wanita di jendela rumah itu persis seperti yang Anda lihat itu. Pak Yuda merasa bulu kuduknya kembali berdiri. "Jadi yang saya lihat itu hantu?" Pak Jaya mengangguk pelan. "Ya, mungkin itu arwah sang istri yang belum tenang. Kasihan, hidupnya berakhir dengan cara yang sangat menyedihkan." Keduanya terdiam sejenak mencerna kisah tragis tersebut. Pak Yuda akhirnya memahami alasan dibalik suasana mencekam yang ia rasakan di rumah itu. "Terima kasih sudah memberitahu saya, Pak Jaya," ujar Pak Yuda akhirnya. "Saya rasa saya tidak akan kembali ke blok itu lagi." Pak Jaya menepuk pundak Pak Yuda dengan simpati. "Saya mengerti, Pak. Yang penting Anda sudah tahu kebenarannya sekarang." Dengan perasaan campur aduk, Pak Yuda berpamitan pada Pak Jaya dan mendorong gerobaknya keluar dari perumahan, membawa serta kisah menyeramkan namun menyedihkan yang baru saja ia dengar. Setelah meninggalkan perumahan dengan perasaan tidak menentu, Pak Yuda memutuskan untuk kembali ke desanya dan ingin pulang. Waktunya sudah menunjukkan hampir setengah malam ketika ia tiba di jalan utama desa. Suasana desamu sudah sangat sepi. Hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Lampu-lampu rumah sebagian besar sudah padam di dalamnya, menyisakan beberapa titik cahaya redup di sana. Pak Yuda berusaha hendak mengakhiri perjalanannya. Malam itu ketika ia mendengar suara langkah kaki dari kegelapan, muncul sosok seorang pria. Pria itu berjalan perlahan ke arah gerobak bakso Pak Yuda. "Masih buka, Pak?" tanya pria itu dengan suara datar. Pak Yuda mengangguk. "Iya, masih mau pesen bakso." Pria itu hanya mengangguk tanpa berkata-kata. Pak Yuda mulai memperhatikan ada yang aneh dengan pelanggan ini. Wajah pria itu pucat hampir putih
Dengan mata yang tampak kosong, ia mengenakan pakaian serba hitam yang tampak usang. Saat Pak Yuda menyiapkan bakso, ia mencoba mulai percakapannya. "Bapak tinggal di sekitar sini kah?" Pria itu hanya menjawab dengan anggukan singkat tanpa menoleh atau mengubah ekspresinya. Pria itu hanya bermainan ponsel dan membengong. Entah apa yang sedang dipikirannya. Suasana terasa semakin mencekam. Udara di sekitar mereka seolah menjadi lebih dingin. Pak Yuda bisa merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi tidak. Ia berusaha tetap tenang dan profesional. Ketika bakso sudah siap, Pak Yuda menyerahkan kepada pria itu. "Silakan Pak, hati-hati masih panas." Pria itu mengambil mangkok bakso tanpa mengucapkan terima kasih. Tangannya terasa sangat dingin ketika tidak sengaja bersentuhan dengan tangan Pak Yuda. Pria itu mulai makan dalam diam. Gerakannya kaku dan tidak alami. Pak Yuda mengamati dengan was-was. Ia melihat uap panas dari bakso. Tapi anehnya, tidak ada uap yang keluar dari mulut pria itu, meski udara malam cukup dingin. Setelah selesai makan, pria itu meletakkan mangkuknya di gerobak. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang dari sakunya dan menyerahkannya kepada Pak Yuda tanpa bicara. "Terima kasih Pak, uangnya ini pas." "Terima kasih ya," ucap Pak Yuda masih berusaha ramah meski keringat dingin mulai membasahi dahinya. Pria itu hanya mengangguk sekali lagi, lalu berbalik dan mulai berjalan menjauh. Pak Yuda memperhatikan langkah pria itu yang anehnya tidak menimbulkan suara sama sekali. Dalam hitungan detik, sosok pria itu menghilang di kegelapan. Seolah-olah tertelan malam, Pak Yuda berdiri terpaku selama beberapa saat, coba mencerna apa yang baru saja terjadi. Ia tidak yakin apakah pria itu benar-benar manusia atau sesuatu yang lain. Dengan tangan gemetar, ia memeriksa uang yang diterimanya. Uang itu nyata dan bukan ilusi. Pak Yuda pun memutuskan bahwa sudah cukup untuk malam ini. Pak Yuda segera membereskan gerobaknya dan bergegas pulang membawa serta pengalaman yang misterius ini baru saja ia alami. Memang selama bertahun-tahun berjualan bakso keliling di malam hari, Pak Yuda sudah sering mengalami kejadian-kejadian seperti ini. Dari penampakan hingga pelanggan misterius, semuanya sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Meskipun kadang masih membuatnya kaget, Pak Yuda sudah belajar untuk menerima dan tidak terlalu memikirkannya. Karena ia berjualan saat malam hari. Cerita tamat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Jika kalian memiliki cerita yang sangat menarik, bisa kirimkan ke email kita di kolom deskripsi.